adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti selalu sehat ya dan luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Yuk adik-adik, sebelum kita muji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak berdoa ya, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, pakai lagu ini ya. Kita memgoyang buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Shalalalala, 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 shalalalala. Putar. Lagi ya. Shalalalala, shalalalala, la 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 la. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dangdung dan dangdut, dangdung dan dangdut. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, dangdung dan dangdut, dangdung dan dangdut. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Siapa yang mau disayang Tuhan? Lagu ini ya. Sayang disayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, tadi kita sudah menari dan menyanyi untuk Tuhan bersama kakak Cynthia. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kakak undang untuk adik-adik nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan.
kami, untuk berkat-Mu buat kami. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati untuk kakak yang akan memberikan firman-Mu. Berkati juga untuk setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak berharap kalian semua sehat dan bisa terus bersuka cita. Pagi ini kita mau belajar tentang doa dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Daniel. Kalian masih ingat siapa itu Daniel? Iya, kalian betul. Daniel itu adalah teman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan ke dalam gua singa. Kalian masih ingat ceritanya? Wah, bagus kalau kalian masih ingat. Kalau kalian sudah mulai lupa, kita buka Alkitab kita lagi yuk di kitab Daniel pasal yang ke-6. Di situ dikatakan, Daniel adalah seorang pejabat tinggi yang ada dalam pemerintahan Raja Darius. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Daniel disertai oleh Allah, sehingga itu membuat dia melebihi dari para wakil raja maupun pejabat tinggi yang lain. Dan Daniel menjadi kesayangan Raja Darius saat itu. Tapi ternyata adik-adik tahu nggak? Hal itu membuat para pejabat tinggi yang lain menjadi tidak senang. Mereka iri. Mereka mencoba mencari kesalahan Daniel. Tapi tidak ada satupun kesalahan yang mereka dapatkan. Karena Daniel adalah orang yang setia. Dan ia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau melanggar aturan. Akhirnya, para pejabat tinggi ini datang menghadap raja dan meminta raja untuk membuat sebuah peraturan. Ya raja, keluarkanlah kiranya suatu penetapan raja, suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Wah, adik-adik, bisa bayangkan nggak kalau misalnya kita harus ada dalam satu ruangan yang sama dengan beberapa ekor singa, apalagi singa-singa itu lapar. Kita tidak bisa main sama singa-singa itu. Mungkin kita akan jadi menu makan siangnya. Tapi ternyata setelah raja menyetujui larangan itu dan orang-orang diberitahu tentang itu, hal itu tidak membuat Daniel menjadi takut. Di Alkitab dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wah, sekalipun Daniel tahu bahwa nyawanya ada dalam bahaya, tapi ia tetap memilih Tuhannya. Ia tidak memilih untuk menyembah raja, tapi ia tetap bertekun dalam doanya karena dia tahu satu-satunya yang harus disembah hanyalah Allah, hanyalah Tuhannya. Lalu para pejabat tinggi itu pun akhirnya masuk mendapati Daniel yang sedang berdoa dan membawanya ke hadapan raja. Ketika Raja Darius mengetahui hal itu, maka sedihlah hatinya. Ia berpikir, aku harus mencari cara agar Daniel bisa lepas. Ini tidak benar. Tapi kemudian para pejabat itu berkata, ya Raja, ketahuilah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Wah, ternyata tidak ada jalan keluar. Raja mau tidak mau harus melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Namun sebelum hal itu dilakukan, raja berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ditutupnya lah dengan sebuah batu yang besar, lalu disegel oleh raja, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Lalu malam pun tiba,
Namun Raja Darius tidak bisa tidur karena ia begitu mengkhawatirkan Daniel. Ketika pagi datang, berlarilah ia dari kamarnya lalu berseru pada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga tak bersalah terhadap tuanku." Wah, Raja Darius sangat senang karena Daniel selamat. Akhirnya Raja Darius memberikan perintah untuk mengeluarkan Daniel dari tempat itu, dan sejak saat itu orang-orang di seluruh kerajaan harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Nah, adik-adik, situasi kondisi kita saat ini sama mengerikannya seperti Daniel. Banyak orang yang kehilangan nyawanya, banyak orang kehilangan pekerjaannya, dan setelah berbulan-bulan virus COVID ini tidak juga berlalu. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai putus asa, mulai berkata, berdoa itu tidak ada gunanya, buat apa? Toh virusnya tetap tidak hilang. Tapi kita mau belajar pagi ini seperti Daniel, dalam situasi yang membahayakan sekalipun, dalam situasi yang susah sekalipun, kita harus tetap berdoa. Adik-adik, Allah itu rindu mendengar suara kita. Allah itu rindu mendengar apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Dia mengasihi kita, dan dia mau terus berbicara sama kita. Jadi, jangan pernah berhenti berdoa sekalipun kondisimu susah, sekalipun kita tidak bisa kembali ke sekolah dengan cepat, sekalipun mungkin orang tua adik-adik berjuang begitu keras untuk mencari pekerjaan. Tapi jangan pernah putus asa, jangan pernah berpikir doa itu tidak ada gunanya. Dengan kita berdoa, kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin setelah kita berdoa, keadaan kita tidak langsung berubah, tapi itu memberikan kita ketenangan, itu memberikan kita satu kekuatan baru. Dan berdoa itu membuat kita lebih mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau, apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan. Jadi daripada kita sibuk marah-marah, ataupun sibuk mengeluh, ataupun mungkin juga berpikir itu nggak ada gunanya, lebih baik kita kembali datang sama Tuhan, kita serahin semuanya sama Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, dan Tuhan yang nggak pernah ninggalin kita. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi ini. Tuhan, ajar kami untuk terus berdoa, untuk terus memuji Engkau dalam situasi apapun. Mungkin kami merasa susah, mungkin kami merasa takut, kami merasa tidak berdaya Tuhan. Namun kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, ada kekuatan baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ada pengharapan baru yang juga boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di tengah situasi pandemi saat ini, kuatkan kami, kuatkan papa mama kami Tuhan, sehingga kami boleh terus mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.